Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Warek satu yang saya hormati, kemudian di sini ada Ibu Ketua SMI yang saya hormati, kemudian Ibu Kaprodi S2 yang saya hormati, Ibu Kaprodi S1 yang saya hormati, kemudian juga ada eh, Ibu Nunung yang Ya, saya hatur hormati. nuhun Pak Kak. Kemudian juga di sini ada Ketua UKM Paperta Ibu Tuti. Kemudian juga ada Bapak Kabak Kemahasiswaan yang saya hormati. Eh, ya, Budi kan belum masuk. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat Rahman Rahimnya Allah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sampai hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan melimpah kepada Nabi kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Amin, amin. Eh, Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Pertanian Unlim yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya di kegiatan sosialisasi dan koordinasi mengenai penggunaan si akad tentang bagaimana penginputan nilai sampai UTS dan juga izin mulai pertanggal Senin, ya, Senin nanti tanggal 26 Mei pelaksanaan sidang dan juga UP bisa dilaksanakan melalui aplikasi Siakad Sepimat. Seperti itu sehingga nanti nilainya akan terekap, kemudian aktivitas bimbingan juga sama akan terekap, bahkan proses bimbingan lewat daring atau Zoom juga itu bisa difasilitasi lewat Siakar Sepima. Nah, kebetulan tadi sebelumnya di jam 1 sudah dilaksanakan sosialisasi untuk tugas akhir kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Pertanian, baik itu reguler, non-reguler, dan juga mahasiswa S2. Seperti itu. Eh, Baik, sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Kemudian selanjutnya mungkin ada sambutan terlebih dahulu. Kang Fauzan, punten ada Bu Dekan atau Pak Wadek. Halo, Kang Fauzan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Bu Warahmatullahi Dekan wabarakatuh. atau Pak Wadek? Kang Kalau Pak Fauzan. Wades lagi ngecek progres di taman, tapi Oh, nanti insya Allah menyusul. Tunggu ke Budekan, Kojan tadi katanya lagi ada Zoom yang dengan MKWK itu. oh iya, ini nggak usah ada sambutan, langsung aja atau gimana, Kang Fauzan? Izin Sebentar konfirmasi. ya Pak, sebentar ini ada Pak Ya, Wades, sebentar. enggak, enggak. Eh, beru- izin berhubung Pak Wadesnya lagi siap-siap sebentar lagi nih. Nanti Pak Wades kok sambutan mungkin di Zoom saya gitu. Mangga, Kang Fauzan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa hadir dalam Zoom sosialisasi untuk eh, pengisian zakat untuk TA ya tingkat akhir. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa meskipun dalam dunia maya begitu. Eh, Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua pada jalan yang terang benderang. Tidak lupa untuk keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih atas kehadirannya di sini yang saya hormati dan yang ya, tentunya yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir, guru-guru saya semua. Terima kasih kepada eh, Pak Kabag dan akademik juga yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Eh, Singkat saja dari saya, Bapak Ibu. Jadi eh, kali ini adalah kita ingin mensosialisasikan bagaimana kita mengaplikasikan si akad untuk apa namanya TA ya tingkat akhir. Mungkin nanti Pak Agi akan menyampaikan berbagai runutan-runutan atau rangkaian-rangkaian yang memang menjadi bagian dari eh, pengisian-pengisian tersebut. Nah, karena ini adalah sistem yang memang sudah dibuat sehingga Bapak Ibu harus apa namanya mengikuti dengan seksama. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu maka ada hal-hal yang tidak bisa apa namanya terlaksana begitu. Karena ini memang merupakan sistem. Kemudian nanti akan dijelaskan juga apa namanya apa-apa saja sih yang memang harus dipenuhi baik dari mahasiswa begitu ya oleh Bapak Ibu semua harus melakukan apa juga nanti eh, ada panduannya seperti itu. Kemudian ya, kemudian nanti juga detail-detailnya mungkin seperti apa namanya bagaimana apa namanya teknis pengisian pembimbingan gitu ya, mulai dari awal sebelum UP, kemudian setelah UP, kemudian saat mau ke lapangan, kemudian setelah ke lapangan gitu ya. Kemudian sampai dengan sidang akhir seperti itu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu semua demi kebaikan kita bersama untuk bisa mengikuti kegiatan ini karena biar bagaimanapun ya akreditasi kita akan semakin baik apabila semua apa namanya rangkaian ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu semua terekam dengan baik sehingga nanti para asesor bisa mengecek menilai gitu ya dengan mudah tentunya dengan hasil yang insya Allah maksimal dari kita ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari Ibu Dekan tidak bisa hadir karena beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada kegiatan bersama Dinas Pertanian Sumedang. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu semua. Di sini eh, apa namanya, saya mewakili Ibu Dekan untuk bisa membuka kegiatan ini. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu untuk teknisnya mangga saya serahkan kepada Pak Kabag Teknik. Terima kasih. Tadi juga sudah menyampaikan ya di pagi hari dan sekarang kita lanjut. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua. Semoga kita diberikan kesehatan semua sehingga kita bisa apa namanya melaksanakan kewajiban kita dan mendapatkan apa namanya nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Fakultas Pertanian atas sambutannya. Kemudian di sini juga ada Ibu Warek satu. Sebelumnya izin Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan dari Ibu. Oh, Ibu akun dosen. Ya, halo, Ibu Warek satu. Ya, mungkin sambil ini ya karena kegiatan sekarang itu kita bentrok dengan kegiatan sosialisasi dengan yang dari Dikti, mungkin juga Bu Warek sedang mengikuti seminar tersebut atau mau diwakilkan oleh Ibu Kabiro, barangkali ada yang mau disampaikan sebelumnya. Mangga sama Pak Aji dulu, nanti kalau selebihnya nanti Bu Warek bisa gabung ya, Mangga. Oh ya, siap. Baik, terima kasih Ibu Kabiro. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja proses sosialisasi dan juga koordinasi berkaitan dengan penggunaan SEP5 untuk tugas akhir dan juga penginputan nilai ya. Nah, untuk yang pertama, nah yang paling urgent itu sebenarnya yang tugas akhir Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena kebetulan khususnya di agribisnis itu hari Senin, kalau tidak salah ya Ibu Ketua Prodi, hari Senin itu akan dilaksanakan sidang akhir atau sidang komprek untuk yang pertama mungkin ya dari Prodi Agribisnis. Nah, jadi Bapak dan Ibu izin share terlebih dahulu ini. Nah, sudah munculkah? Punten Bapak dan Ibu, share screen-nya. Sudah, Pak Agi, sudah. Sudah ya, Sudah atur ada. nuhun Pak Edang. Nah, ini mungkin tampilan untuk Bapak dan Ibu setelah login. Ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu selama ini ada yang masih terkendala di login atau tidak ada? Tidak ada ya. Jadi alhamdulillah semuanya bisa melakukan login dan bisa mengakses si AK. Jadi nanti kalau misalkan ada sampai saat ini ternyata yang terkendala di login nanti bisa koordinasi dengan Pak Ujan. Nanti untuk proses loginnya itu apakah ada yang salah mengenai akunnya atau sinkronisasi antara si AK dengan Google-nya itu mungkin ada masalah. Nah, baik Bapak dan Ibu, setelah login, Bapak dan Ibu akan masuk ke sini. Nah, berkaitan dengan tugas akhir, Bapak dan Ibu masuk ke bimbingan, ya. Jadi masuk ke bimbingan. Nah, di sini di bimbingan ini sebetulnya ini ada konsultasi dengan mahasiswa, kemudian juga ada pembimbing akademik yang kemarin sudah dibahas ya oleh kita bersama. Nah, kemudian masuk ke proposal tugas akhir, khusus untuk tugas akhir ya. Nah, di sini, nah ini adalah mahasiswa bimbingan saya ya. Ini untuk Irma dan untuk Aldi ya. Kemudian semua progresnya di detail bisa dilihat ya. Bagaimana bimbingan proposalnya nanti bisa diisi di sini. Rekapnya gimana ya. Apakah syarat ujiannya dia sudah mengupload atau tidak ya. Termasuk jadwal ujiannya juga bisa dilihat di sini ya. Kemudian nanti juga nilai ujian dan nilai akhirnya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di portal proposal tugas akhir ya. Kemudian nah untuk mengetahui kalau misalkan ternyata di Bapak dan Ibu ada jadwal untuk tugas akhir di hari ini misalkan ya ini saya misalkan di sini tadi Sarul ya kenapa karena Sarul ini yang saya pinjam akunnya supaya bisa di apa supaya bisa saya utak-atik untuk pemodelan ya. Mungkin di sini juga pengujinya tidak penguji yang sebenarnya ya. Di sini Pak Edang dan izin mungkin salah satunya itu seharusnya bukan saya. Nah, tapi sengaja saya masukkan saya sebagai tim penguji di sini supaya saya bisa mengakses bagaimana kalau saya dimasukkan ke dalam jadwal sidang ya seperti itu. Nah, kemudian
ketika memang sahur ini terjadwalkan misalkan hari ini, ya kebetulan ini sudah saya set ya untuk jadwalnya di hari ini. Kita masuk ke detail, boleh. Nah, di detail ini bisa kita lihat judulnya apa, abstraknya apa, gitu ya, pembimbingnya siapa, tanggal pengajuan, tanggal mulainya kapan, seperti itu. Kemudian, eh, nah di sini bimbingannya berapa kali, ini bisa terlihat ya. Kemudian rekap percakapan bimbingannya juga bisa dilihat di sini. Nah, kemudian syarat ujiannya juga di sini itu bisa dilihat ya. Termasuk nanti Bapak dan Ibu misalkan kan membutuhkan ini ya, membutuhkan draft skripsi. Nah, ini kemarin saya asal aja ini asal upload aja dulu karena ini untuk pemodelan. Jadi nanti bisa di-download. Tinggal nanti ini kan ada draft skripsi nih. Nah, jadi draft skripsinya kalau Ibu mau baca filenya bisa di-download di sini di syarat ujian. Jadi di sini klik draft skripsinya di file uploadnya klik. Nah, kemudian nanti muncul kita buka. Nah, gitu. Sehingga nanti akan keluar file dari draft skripsinya seperti itu ya. Atau juga Ibu bisa mengecek hal-hal yang lain yang diupload di persyaratan dari peserta ujiannya juga bisa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini jadwal ujiannya ya. Nah, di sini jadwal ujiannya itu, nah di sini saya set hari ini Jumat 23 Mei 2025 mulainya 14.30 sampai dengan 17.00 ya. Nah, ini bisa dilihat detailnya di sini. Di sini bisa dilihat detailnya apa judulnya ya, kemudian tanggal ujiannya kapan, jenisnya apa, termasuk ruangannya itu di mana ya. Gitu di sini juga ada catatan penguji dan juga catatan pembimbing. Kemudian, nah di sini ada riwayat nilai ujian. Nah, riwayat nilai ujian ini dipergunakan untuk melihat kalau misalkan ternyata si mahasiswanya itu ujian ulang. Artinya dia tidak lulus, kemudian dia melakukan ujian ulang, maka rekap atau riwayat nilainya itu bisa dilihat di sini ya. Nah, hal yang paling utama sebetulnya di proses di siakat itu adalah ini ya Bapak dan Ibu, di nilai akhir ya. Nah, di nilai akhir ini di sini nanti tampilannya akan sama ya Bapak dan Ibu, nanti akan seperti ini. Nah, di sini akan terlihat Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah poin-poin yang disepakati yang akan dinilai pada saat proses sidang. Ya, kalau ke depannya mungkin karena UP sekarang sudah. Nah, jadi kita untuk periode yang sekarang ini hanya melakukan proses sidang saja. Tapi kalaupun misalkan nanti ternyata ada mahasiswa yang telat, belum UP karena tadi sudah disampaikan ke mahasiswanya, berarti bisa dilaksanakan di sini. Nah, perlu disampaikan juga Bapak dan Ibu kalau ujian yang terekap di sini, ya ujian yang terekap di sini atau difasilitasi oleh si Akar Syafima ini, yaitu hanya 2 tahap saja. Ya, jadi kalau S1 kan ada 3 ya, ada seminar UP, ada seminar hasil atau kolok, dan yang terakhir ada sidang kompre. Nah, di Sepima ini hanya merekod 2 saja, yaitu UP dan juga sidang kompre. Sedangkan kalau itu dilakukan secara manual dan seperti biasa gitu ya. Dan juga kalau itu kan nggak ada nilainya ya, tapi kalau UP ini khusus untuk Agri S1, Agro S2 dan Agri S2, kecuali Agro S1 itu ada nilainya. Ya, jadi ada bobot ABC-nya gitu ya. Nah, sehingga nanti nilainya baik UP maupun sidang akhir itu nah bisa dipinalkan di sini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa saja yang dinilai ya di proses ujian itu? Nah, ini adalah yang kemarin kita sepakati nih di seluruh fakultas di Universitas Yunaya Mukti. Dan ini juga dari tadi pagi itu kita sudah bahas bersama Kaprodi, Dekan dan juga Wadek. Ya, jadi ini penilaian yang disepakati. Di antaranya ada ujian skripsi, ujiannya prosesnya gimana, kemudian presentasinya gimana, penguasaannya seperti apa, kemudian naskahnya draftnya itu baik atau tidak sesuai dengan sistematika dan penulisannya, kemudian yang terakhir itu kemampuan menjawab pertanyaan.
Nah, masing-masing poin ini bobotnya adalah 20%. Ya. Baik ujian skripsi, presentasi, penguasaan, naskah maupun kemampuan menjawab. Nah, ini bobotnya. Nah, sehingga nanti ketika kita akan menilai, kita klik edit. Nah, kemudian kita nilai. Nah, bobotnya itu Bapak dan Ibu, kita masih pakai bobot yang dulu. Ini perlu saya sampaikan. Jadi bobotnya itu, kalau dulu kan, kalau tidak salah, itu bobotnya dari rentangnya itu dari 1 sampai 4. Ya. Nah, kalau di Sepima ini dari 10 sampai 100. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin, sepertinya misalnya bagus, sepertinya harus kita kasih nilai A misalnya. Ya. Nah, maka kita pakai rentang nilai yang dulu, yaitu di rentang kalau A itu 90 sampai 100, kalau misalkan B plus itu dari, Pak Jul bisa ditampilkan Pak Jul? Nah, ke bawahnya itu rentang B plus, B, C, dan yang lainnya. Nah, jadi pokoknya rentang nilainya itu masih pakai rentang nilai yang dulu. Kalau misalkan ternyata Mas ingin memberikan nilai A, berarti nilai totalnya itu harus di 90 ke atas. Jadi kalau misalkan saya ngisi ininya 88, kemudian ininya 95 misalkan, 95, ininya 90, kemudian ininya 88, misalkan ininya 95. Nah, ini langsung nilai totalnya keluar seperti ini. Nah, nanti juga langsung mengkalkulasi ke sini. Ya, nah nanti akan dirata-ratakan nilai yang saya dengan nilai yang Pak Edang. Nanti nilai totalnya itu rata-ratanya berapa. Nah, kemudian nanti juga akan ada nilai dari pembimbing. Nilai totalnya berapa. Nah, kemudian masuk ke persentase nilai akhir. Ya, nah nanti nilai akhirnya itu kalau mau A di sininya nih di apa di nilai mata kuliah skripsinya. Kalau mau A berarti nilai akhirnya itu rata-ratanya harus 90 ke atas. Nah, proporsi yang ini sudah disepakati dengan para kaprodi tadi itu kalau tidak salah S1 Agri itu untuk pembimbing 60%, untuk penguji atau penelaah itu 40%. Kalau S2 Agri sama dengan S1 Agri, ada Bu Is ya, karena Bu Is tadi tidak datang. Jadi tadi saya samakan aja dengan yang Bu Nendah. Jadi proporsinya di 60 dan 40. 60 untuk pembimbing dan 40 untuk penguji. Kemudian untuk S1 Agro dan S2 Agro, proporsinya itu adalah pembimbing 70% dan penguji itu 30%. Nah, sehingga nanti akan keluar nilai akhirnya. Kalau nilai akhirnya masuk ke rentang yang tadi, misalkan nilai akhirnya itu di rentang 85, berarti nilai skripsinya itu adalah B+. Tapi kalau misalkan ternyata nilai rentangnya itu lebih dari 90, maka nanti nilainya itu akan masuk ke nilai A. Nah, setelah ini nilainya baru kita simpan. Nah, maka akan seperti ini nanti tampilannya. Nanti mungkin saya yakin di dashboard Pak Edang juga nanti akan muncul ini yang di daftar tugas akhir, Sarul. Nah, nanti Pak Edang juga bisa ngisi. Nah, Bu Nendah juga bisa ngisi sebagai pembimbing. Nah, sehingga nanti akan keluar berapa nilai akhirnya. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Oh iya, berkaitan dengan ini penelaahnya ya. Kalau tidak salah kan penelaah di kita itu ada 3 ya, termasuk ketua penguji. Nah ini penelaahannya tadi sudah kita sepakati dengan para kapolri dan kita akan tambahkan di sini. Dan ini juga akan kita konsultasikan dengan Bu Rizka dari Bu Rizka ya. Bu Rizka dari Sepima seperti itu. Karena di sini masih 2 penelaahannya. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu mengenai tugas akhir ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sosialisasi tentang penginputan nilai sampai UTS. Pak Agi ada? Mangga Ibu Ya, Prof. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Agi warahmatullahi wabarakatuh. dari Bu. penilaian komponen-komponen mulai seminar UP ya, atau yang tugas akhir aja ya, Bu. ada beberapa komponen penilaian. Nah, ketika pas sidang ya, kemudian kita menguji kan ya. Ya. Nah, ini kan kita suka ada apa ya?
waktu itu misalkan sampai sore gitu ya. Nah, kita lupa nggak apa laptop tidak terbawa atau nah ini apakah ini harus menginputnya langsung di situ kita bawa laptop misalnya atau setelah sidang kita cepat-cepat masukkan ada jeda waktu nggak waktu apa ya terkadang kan aduh di inputnya besoknya nah itu gimana Pak Agi? Baik, terima Ya, kasih terima kasih. Ibu atas pertanyaannya. Berkaitan dengan penginputan ini, sebetulnya kalaupun ujiannya udah beres, nanti besoknya masih bisa, Bu. Oh ya, Masih nah bisa itu karena ya. sempat yang sahur ini lagi coba di jadwal yang lalu, misalkan di Eh, minggu yang lalu, ternyata di minggu sekarang itu masih bisa mengisi. Gitu. ya. Jadi kalaupun misalkan tidak di hari itu, masih Nah, bisa masih gitu. bisa Tapi kan keesokan harinya. sebetulnya kalau sidang mah harus harus pas hari H, karena kan mau jadi SIU. Nah, itu Kecuali kalau UP ya. mungkin masih bisa ya Nah, di itu minggu Pak Agi maksud selanjutnya. Ibu, kadang-kadang apalagi faktor-faktor U nih, Ya misalnya Ibu. suka, walah, Mangga nanti Ibu, kalau ada ya, kendala, gitu ya, insya Allah kita bisa ya, bantu, Bu. Ada ya, saya, mangga, ada ya, Pak Yul, ada juga Kang oke. Fauzan. Insya Ya, Allah bisa. atau nuhun ya Pak Agi. Mangga sami-sami Ibu. Pagi punten, Mangga Bu Tuti. biasa di ini diperbesar persentase tampilan ini, tampilan ininya. Tampilannya ya. Mangga Bu. Ya, nah, ya, tur nuhun. Ya, mangga. Pak Agi, punten. Ya, mangga Bu. Tadi kalau nggak salah dengar, kalau untuk apa penilaian itu antara agri sama agro beda persentasenya ya? Beda Bu. Itu Kenapa? tadi kebijakan dari Kaprodinya Bu. Padahal kan dalam satu fakultas yang sama ya. Kenapa berbeda Pak Agi? Ya, sebetulnya di Sepimanya bisa di set per prodi Bu. Jadi tadi itu lagi coba konsultasikan dengan para kaprodi. Nah, kira-kira kebijakan Garalak, panginten seperti di apa? agro mah garalak, Kaprodi. jadi Karena kan yang tahu dibesarin dari kondisi di prodinya pembimbing. tentang dosennya juga tentang mahasiswanya kan masing-masing kaprodi Bu ya. Nah, sehingga tadi itu pagi sempat kita mengadakan rapat koordinasi tentang ini Bu. Jadi persentase yang disetujui gitu yang agri itu 60-40 untuk S1 S2, yang agro itu Seperti jurnal Pak Agi kalau yang agri. ya kalau yang agro itu 70-30 seperti itu Bu antara pembimbing dengan penelaah. Sebetulnya kenapa kita lebihkan pembimbingnya karena pertimbangannya kan pembimbing itu lebih tahu dari awal sampai akhir gitu Bu ya. Sehingga proporsinya kita lebihkan. Adapun nah, tadi proporsi yang lebihkannya itu mau berapa persen? Nah, itu tadi sudah disepakati di segitu Bu. Di ini untuk S2 agri. Izin pagi, Mangga Ibu, sepertinya mungkin kalau saya sih lebih setuju disamakan ya. disamakan. Mangga, Malah untuk mangga Ibu. seuniversitas juga nanti harapannya itu sama. Hanya Oh, memang mangga. kita belum membawa ke panduan gitu yang ini. Oh ya, mangga. Jadi kalau saya sih setujunya disamakan. Mangga Kalau nanti Ibu. setiap prodi beda-beda, atau Ya, jadi nanti ada 13 gitu ya. jadi 13 dalam satu ketentuan. fakultas akhirnya aturannya beda-beda ya, Bu Marek ya. Oh, mangga. Mangga Kalau Bu, saya sih kan setujunya disamakan aja. ya, kan Ada rapat ini ada Ibu Prodi sama Ibu Dekan, Pak Wadek di sini hadir. tadi Ada Pak Kaprodi Kaprodi? ada, Kaprodi pada ada. 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 Ya, kalau tadi pembimbing misalkan 60, penguji 40. Kalau di agro 70-30. Ya. Apa pertimbangannya gitu? Kenapa beda? Sebetulnya Nah, kan kita sama-sama aja lah gitu ya. Malah mungkin kalau di agro penguji lebih pertanyaannya suka lebih lebih apa tajam gitu ya. ya. Mas tapi nilainya cuma 30% gitu. Ya, Jadi mangga kalau saya sih mungkin setujunya samakan aja. ya. Ada Ibu Bapak Kaprodinya, barangkali mau merespon mangga. Mau? Bapak Ibu Kaprodi, silakan. Pak Agi Oh pun ya, menuju oh, nelfon. Oh iya, mangga mau Pak Asep dulu mungkin ya? Pak Ya, Asep, Pak mangga. Asep dulu. Ya, oh ya, mangga Pak. Kabar Pak Agi ya gimana Pak? Pak ini mohon maaf saya ini ada yang bimbingan.
Sebentar. Ya, Gimana ini Pak Agi? Pak Kaprodi ini berkaitan dengan proporsi nilai yang tadi yang kita Ya, sepakati di rapat. ya, Jadi untuk pembimbing itu 70%, untuk ya, penguji itu 30%. ya, Nah, saran dari ya, Bu Alek dan juga tadi dari Proplia, bagaimana ya. kalau kita serempakan saja di satu fakultas sama proporsinya gitu. Oh Jadi iya, nggak apa-apa. Oh, kalau Jadi mau mau gini Pak di Eki, ya 730 kan? mau 70-30 berarti yang sosek juga sama Iya, 70-30, betul. mau Setuju Ya, 70-30 Bu 60-40 Warek lah 70-30 ya karena 70-30 karena kan kadang-kadang penelaah pembimbing memberikan lebih nilai terlalu banyak. kecil gitu loh. ya, Ada di ya. posisi Berarti pembimbing 70. aja gitu. Sebentar Bu Prof, mohon maaf saya Ya. memotong Enggak, pembicaraannya. enggak. Ini saya sedikit tadi itu mempertimbangkan kenapa prodi agroterapi itu pembimbing lebih besar 70% dan pengujinya itu lebih rendah di 30%. Ya. Yang pertama ini berkaitan dengan nanti presentasi penilaian ini, sebetulnya pembimbing itu dia lebih banyak interaksi dengan Pak Ya, mahasiswa betul. bimbingannya gitu. Ya, betul. Sedangkan penguji hanya beberapa saat saja, sehingga kalau Nggak adil ya terlalu nilainya itu sama. Ya, ya, betul Oke. itu setuju itu banget. yang Berarti yang menjadi alasannya gitu. agribisnis yang dirubah. Agribisnis. Nah, Itu barangkali Bu Agribisnis Prof. samakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70-30. Kalau di Agri pertimbangannya, karena kalau penelaah itu banyak sekali sumbang sarannya kepada mahasiswa gitu. Jadi kadang pada saat seminar UP itu banyak sekali perbaikan dan penelaah gitu malah melebihi pembimbing. Kemudian Ah, ada berarti pembimbingnya yang kurang kalau gitu. Enggak juga Bu. Jadi Pembimbingnya. dari jadi ada sumbangan maksud gini dari pembimbingnya udah full. Nah, ternyata dari penelaah ada lagi tambahan-tambahan sehingga akan lebih menyempurnakan usulan penelitian. Jadi lebih memudahkan di lapangan. Kemudian Jadi dalam gini, hal penilaian izin, juga saya jelaskan deh sedikit ya. Apa sih porsi pembimbing dan penelaah? secara massal gitu. Pembimbing dia bertanggung jawab terhadap tulisan dari mahasiswa bimbingannya. Ya. Penelaah, penguji, dia hanya memberikan masukan. Mau diterima atau tidak, itu tergantung Pertimbangannya. pembimbing dan mahasiswanya. Gitu. Jadi tidak setiap masukan dari penguji atau penelaah itu harus diterima. Ya. Tetap keputusannya ada di pembimbing. Pembimbing. Iya betul, Jadi kalau tapi kalau dari penelaah proporsional, itu maksudnya lebih bagus gitu ya. Ya, tidak ada salahnya mengikuti juga yang akan nanti lebih jadi skripsinya itu akan lebih sempurna gitu. Tidak asal-asal. Jadi seperti Tidak ada jadi yang sempurna gitu. kalau di agri sih eh, dalam hal penilaian juga penelaah itu tidak menjatuhkan mahasiswa gitu. Ya, Bu Warek, begini aja Bu Warek, apakah dengan proporsi yang berbeda ini kan tidak apa lantas mempengaruhi kepada akreditasi, misalkan dengan adanya proporsi yang berbeda, enggak. kalau tidak tetap Ini aja ya mah Bu Warek, ya Agrotek 70 kita yang 30 menentukan, ya. kita yang Tapi kalau mau menentukan. disamakan mau mengikuti silahkan aja. Enggak. Jadi gini, pertimbangannya kita kan inginnya kalau sudah masuk di sistem, hampir semua prodi itu harus sama gitu Ya. ketentuannya. Jadi karena udah satu pintu ya, satu aturan. Nah ini memang panduan sedang masih digodok, belum selesai karena ada kurikulum yang belum tuntas. Saya minta kurikulum yang pertanian juga masih ada perubahan-perubahan gitu. Katanya masih ada yang rencana dan sebagainya. Jadi saya belum selesai untuk membuat panduan itu bisa dibawa ke Senat. Nah, sebetulnya nanti kalau panduannya itu udah ada, ya semua tunduk pada panduan tersebut gitu ya. Cuman ini kan inisiasi sebelum panduan itu jadi dan ini kan harus berjalan. Makanya saya tetap berharap setiap prodi itu sama gitu ketentuannya. Sama dengan pada saat kita misalkan memberikan nilai di mata kuliah, prosentasenya itu sama. Jadi untuk nilai yang lain pun mungkin sama gitu, termasuk juga untuk yudisium dan sebagainya. Kalau tadi saya melihat proporsi
60-40 antara pembimbing dan penelaah itu loh agak berat gitu. Karena kan kadang-kadang pembimbing itu membantu kepada mahasiswa bimbingannya. Nah, adapun nanti em, penelaah memberikan masukan dan sebagainya boleh saja diterima, diadopt kalau memang sesuai dan itu diterima oleh pembimbing dan mahasiswa itu sendiri. Jadi catatannya tidak semua masukan dari penelaah itu harus diterima kalau memang pembimbing tidak setuju, karena yang harus bertanggung jawab nanti adalah pembimbing. Nah, kemudian mengenai proporsi nilai, tadi 70-30 kalau menurut saya sudah adil, karena kalau pembimbing kan sejak menentukan judul, substansi, tata tulis, semua. Sementara kalau penelaah memang sesaat, pada saat dia menguji saja gitu. Sementara kalau ini kan proses ya, kalau skripsi ini proses 4 bulan lebih, jadi kalau dinilai sesaat hanya sehari, memang kayaknya kalau proporsi 40% terlalu besar. Itu pendapat saya, tapi mangga. Dan ini harus disepakati bahwa itu harus sama antara prodi yang satu dengan prodi yang lain. Betul aja, mangga. Bu Warek sekedap, Pak Agi sekedap. Bu Warek itu yang Pak Agi yang proporsi bobot yang 20% semua ya. Nah ini ujian skripsi dengan naskah ya. Itu kan bobot naskah tuh sebetulnya harusnya lebih besar ya gitu. Nah ini kemampuan menjawab kan ada, kalau dulu itu ada kemampuan faktual ya. Karena dalam menjawab itu bukan hanya substansi, dia kan bisa mengembangkan hasil skripsi itu seperti apa kan gitu. Namun kalau ini memang dari sepimaknya sudah sepakat sebegini ya saya ikut-ikut aja. Hanya seperti presentasi kok disamakan dengan naskah gitu ya, ujian skripsi. Kalau presentasi kan kita mengukur 1/4 jam dia penampilan PPT-nya kan, hasil substansi. Ya itu kan itu mengukur 20% teh kok sama gitu dengan penguasaan, dengan naskah gitu ya. Nah ini mengapa harus diratakan begini gitu. Itu saja mungkin, tapi kalau memang ini sudah kesepakatan dengan pihak Sepima Unwim ya saya menerima sajalah gitu. Hanya ada ini. Jadi kalau dulu kan pengetahuan faktual emosional juga kan kadang-kadang mahasiswa itu mempertahankan yang kurang benar dari objektivitas menghitung kan gitu suka. Ya. Nah itu juga kan ditilai kalau dulu ya di presentasi kita. Ya mangga kalau memang ini sudah menjadi blok di dalam penuntun nanti akademik, ya mangga lah. Itu saja barangkali. Nuhun. Ya, izin Bapak dan Ibu berkaitan dengan tadi komposisi, sebetulnya itu baru hasil dengan kaprodi saja. Tapi kalaupun misalkan ternyata ada faktor-faktor lain yang mau dirubah, mangga. Sebetulnya Ibu, begitu mungkin Ibu Ketua Prodi ya. Satu malam. Jadi, Iya, kalau Pak ada Agi ya, mengikuti. betul. Jadi kalau misalkan ada pertimbangan lain yang misalkan mau disepakati untuk semuanya, maka ini masih bisa dirubah. Termasuk proporsi juga yang ini tuh sebetulnya ini hasil kesepakatan antara kita dari akademi dan juga dari IT ini untuk kemarin itu. Tapi kalau misalkan mau dirubah juga mangga, karena kan di sini juga berhubung kebetulan ada Ibu Kabironya dan juga ada Bu Warek satu. Jadi mau dirubah juga mangga seperti itu. Bagaimana Bu Warek sama Bu Kabir barangkali mau diubah atau tidak proporsi penilaiannya? Kan kalau tadi mah komposisi mah kita sudah sepakat di 70-30 ya Ya. untuk semua prodi. Nah, untuk ini ujian skripsi, presentasi dan penguasaan. Nah, presentasi ini mau dirubah atau tidak? Kayaknya naskah deh yang lebih ini. Naskah lebih besar Bu ya? Mangga mau di berapa Presentasinya Bu? lebih besar. Ya, mangga. Karena kan dia Mangga, nyusunnya Ibu Warek. lama. Presentasi mungkin 15 ke naskah 25 itu, gitu ya. Oh, iya. Yang mana Bu yang presentasi 15 Bu ya? Presentasi cekap 15% we, presentasi mah Bu Nah, Warek. Ya, kadang-kadang ada yang presentasi pintar tapi 15, tidak bisa naskah. menyampaikan, kan kasihan juga gitu. Kalau Mangga, Ibu. bobotnya naskahnya bagus gitu. Kan Oke, naskah jadi kan prosesnya lama. ya, Ya, presentasi 15 Bu ya. Naskah 25. Yang lainnya sudah ditetapkan Bisa lah. Ya, Kalau yang aja, Bu lainnya ya? oke. ya, mangga. Mangga. Nuhun Siap, Bu nanti Warek. kita ubah ya Bapak dan Ibu. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu untuk tugas akhir. Barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Nanti komposisi kita akan rubah. Kita akan samakan di 70-30.
Dan juga ini ujian skripsi presentasi penguasaan naskah itu nanti kita Ya. ubah di persentase 15% dari naskah 25%. Ya, setuju Pak Nah, Agi. Cuma ya, ini mungkin yang saya lebih setuju yang 70-30 ya kan pengujinya 3 orang ya. Jadi ya, kalau Sudah, Bu. 30% dibagi 10-10-10 Ya, jadi pas gitu ya. ya, Mangga Ibu. sudah Tadi diputuskan sudah sepakat tadi. di 70. 70-30, Bu. Ya. Oke, yang lainnya barangkali Bapak dan Ibu punten ada yang mau disusulkan lagi berkaitan dengan tugas akhir barangkali. Mungkin ini Pak Agi ya tentang ujian skripsi itu lingkupnya Ya, kemana? Karena kan mohon maaf ya, mungkin tidak semua dosen persepsinya sama gitu ya. Jadi menetapkan 20% gitu ya. Ini penilaian ujian skripsinya itu tentang apanya? Mungkin kalau persentase kita bisa melihat gitu ya bagaimana cara PowerPoint, kemudian mempresentasikan PowerPoint-nya, mungkin ya, kemudian penguasaan materinya. Tapi kalau untuk ujian skripsinya sendiri, tolong ada penjelasan nih Pak Agi, ini tentang apanya nih gitu. Ya. ya. Kalau ujian skripsi sih yang kemarin kita bayangkan, Bu ya. Jadi ujian skripsi ini proses ujiannya pada saat itu, gitu. Nah, jadi tapi kalaupun misalkan karena ini sekali lagi ya, ini adalah hasil hubungan kita dari akademik dan juga dari IT. Tapi kalau misal mau dirubah juga misalkan poin-poinnya juga mangga, Bu, itu masih bisa gitu. Misalkan mau diubah jangan ujian skripsi, mau yang lain juga mangga. Gitu. Jadi ini baru mentah saja, Bu. Tapi harapannya sih eh, setelah apa yang kita sepakati sekarang itu bisa disepakati untuk semua fakultas gitu kan. Tadi kan apa yang disampaikan Ibu Walek itu harus sama ya dari semua fakultas seperti itu. Ya, Maka betul. kalau mau diganti Mungkin poin-poin ini Agi, gitu. mungkin Bu Linlin, Bu Karo ya, Bu Biro, mungkin kemampuan menjawab pertanyaan itu include ke ujian skripsi ya, Bu. Ya, khawatirnya begini ya, Prof. Punten, karena gini, kalau misalnya ujian skripsi ini ibaratkan keadaan kondisi pada saat itu kan sudah mencakup presentasi, Ya, penguasaan, ya, naskah, kemampuan menjawab gitu. Jadi ya. kalau misalnya memang itu mencakup secara keseluruhan, ini nilainya jadi double gitu ya, Pak Ya, Agi. ya. Gitu. Nah, apakah nanti ini juga mohon izin juga ke Bu Apakah mungkin cukup 4 item Betul, gitu gitu. ya, mungkin, Jadi atau karena kalau misalnya mau ujian skripsi ada nih, misalnya tentang ujian skripsi, ini harus ada batasan tentang apanya, apakah tentang ketepatan waktunya gitu ya. Dia mempersiapkan, maksudnya ada batasan, jangan sampai ujian skripsi ini meliputi semua penilaian yang sudah ada, maksudnya di presentasi, penguasaan, jadi tidak double. Tapi mangga ya itu misalnya ada hal lain mungkin dari akademik fakultas, jadi kan Bu Lindin sebentar ya, Bu Karo, memang itu harus terdefinisikan hati-hati. Prof. Karena begini, dulu kan ada isi substansi dengan pengetahuan faktual gitu loh. Jadi substansinya hasil penelitian dia, tapi faktualnya kan si penelaah kan menguji pengetahuan umumnya, menguji applicable-nya gitu loh. Jadi benar bahwa kemampuan menjawab pertanyaan tuh apa bedanya dengan ujian skripsi gitu. Generalistiknya ya kalau ujian skripsi itu semuanya. Nah, jadi menurut hemat saya daripada ya nanti apakah cukup 4 item kah? Apalagi dulu kan ujian sidang itu dari pengetahuan faktual, substansi, ada etika, attitude, emosi misalnya itu dulu ya Kemendikbud dulu. Nah, apakah ini sudah tercover dari itu ya? Karena Ya. nanti kita juga kan menjadi rada iya banyak teuing ya item teh gitu. Itulah mangga we tamada Ibu Ya, Lindin kan di mangga mangga Bapak nuhun dan Ibu nuhun kalau nuhun. mau dilebur misalkan ya ujian skripsinya ditiadakan persentasenya kita lebur ke yang lain juga mangga. Jadi ini belum Saya jadi acuan baku Bapak dan Ibu. Belum. Jadi ini eh, ini juga acuan mohon yang izin memang apa perlu disepakati. ya ke Bu Warek juga mungkin betul tadi Bu Warek Prof Nunung menyampaikan ada pengetahuan faktualnya mungkin ujian skripsi ini nanti bisa diganti ya Pak Agi namanya gitu jadi Ya. jangan ujian skripsi mungkin ada apa namanya pengetahuan faktual kalaupun mau terpisah poinnya nanti plus dengan mungkin attitude-nya gitu kan ya cara mereka mempersiapkan gitu kan ya ada yang apa waktu secara on time misal atau
mempersiapkan. Biasanya suka banyak tuh pra ujian tuh gitu ya. Jadi Ya. apakah bisa menyiapkan hal yang seperti itu, nanti deskripsinya mohon lebih detail lagi, karena ini juga menjadi apa ya, bahan pertimbangan juga ya Bu Warek, mungkin nanti untuk ke apa namanya, ke Panduan. betul ke panduan gitu ya. Jadi saya sih hanya melihat ini ujian skripsi ini sepertinya kalau namanya ujian skripsi nanti namanya apakah nanti double atau gimana, nanti saya mohon itu untuk dilihat lagi. Baik, gini mungkin ya. Yang dimaksud ujian skripsi itu kan sidang ya. Ya. Pemahamannya dulu ya deh. Definisinya. Jadi nanti yang dimaksud ujian skripsi ini yang mana, menilai apa gitu. Kalau presentasi ya. Presentasi mahasiswa menyampaikan materi itu, menjelaskan dan sebagainya ya, apakah menarik dan sebagainya. Kemudian penguasaan materi ini mungkin nanti juga, ini penguasaan materi mungkin ya maksudnya. Ya, Betul. penguasaan Bu, penguasaan materi secara keseluruhan. Ya, penguasaan materi ya. Nanti akan terlihat ketika menjawab kan pertanyaan. Hanya lebih spesifik kepada tulisan, mungkin itu ya. Nah, tadi kata Prof. Nunung ada kemampuan menjawab yang sifatnya pengetahuan umum atau pengetahuan faktual gitu ya. Nah, itu nanti masuknya di mana? Nah, di sini ada penguasaan, maksudnya bukan penguasaan materi dan kemampuan menjawab. Ini juga apa ya? Beririsan gitu ya. Beririsan. Sehingga yang harus tapi itu tidak masalah, bisa saja. Jadi kita split. Kalau penguasaan itu terkait materi spesifik dari isi skripsi, kalau kemampuan menjawab, bagaimana dia menyampaikannya mungkin ya. Apakah bisa dipahami atau tidak. Karena kadang-kadang menguasai materi tapi dia tidak mampu menjelaskan. Mungkin seperti itu ya. Bisa saja. Nah, tapi kalau yang tadi ujian skripsi, saya juga rada rancu nih. Karena kan sidang ini kan ujian skripsi. Ujian komprehensif ya. Gitu. Cuman agak rancu nih. Gitu. Yang ujian skripsi ini apa maksudnya gitu. Tapi kalau bisa dijelaskan, mangga silakan. Saya nggak keberatan, tetapi maksudnya apa gitu. Kalau tadi kemampuan menjawab itu di situ mungkin juga ada kemampuan dia secara faktual gitu ya, pengetahuan umum dan sebagainya itu masuk di situ bisa. Nah, di penguasaan materi ini maksudnya adalah materi dari skripsinya. Itu bisa berbeda gitu ya. Tapi yang ujian skripsi ini yang mungkin saya agak rada perlu penjelasan gitu. Mangga. Ya, makasih Bu. Sebetulnya mah ini baru gambaran kasar saja sih Bu. Jadi ini belum Ya. belum jadi patokan akhir gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diubah atau mau dihilangkan, maka Enggak, bukan Pak Agi, bukan ya, dirubah. Tapi kalau misalkan bisa, tolong dijelaskan aja apa bedanya gitu, itu aja. ya. Nah, kalau setahu Agi sih, Win. Jadi kalau misalkan presentasi itu kan ketika dia menjelaskan, kemudian juga tampilan dari presentasinya seperti apa gitu ya. Kemudian penguasaan ini ketika dia menjelaskan bagaimana naskah itu berkaitan dengan draftnya. Kalau kemampuan menjawab nanti ketika ada yang nanya, baik itu pembimbing atau penelaah, baik juga peserta pada waktu itu bertanya bagaimana dia ngejawab seperti itu. Apakah dia bisa menjawab dengan baik atau tidak. Nah, itu ada penanya. Nah, kalau ini tadinya sih Ayo berpikir ini kemungkinan ujian pada saat itu dilihat secara keseluruhan itu gimana nih? Apakah tergolong baik atau tidak gitu ternyata. Tapi kalau misalkan mau dirubah saya lagi mana? Tidak jadi patokan akhir Ibu. Jadi secara keseluruhan gitu ya, Betul. Pak Jadi Agi. sekiranya ini kayaknya kurang bagus ya dinilai berapa gitu. Kalau misalkan ini bagus ini nggak dinilai kayak gitu. Tapi ya kalau Jadi dari misalkan mau keseluruhan proses ya, betul prosesnya kayaknya dari awal sampai akhir kayaknya kurang ini deh kurang keset berarti kurang dari bagus nih presentasi gitu. sampai menjawab pertanyaan Betul gitu. sampai akhir gitu Bu. Emang enggak, kalau setuju yang lain mah enggak. Kalau Pak Agi penjelasannya seperti itu. Sebentar. Lagi kalau penilaian Anu sidang judul. itu bukannya ada ya yang apa poin-poinnya itu yang pengetahuan faktual apa-apa gitu kan sudah ada poin-poinnya itu ya. Dulu
Kalau Eh, dulu hanya ada 3. Kalau Iya, yang itu kayaknya sudah memenuhi tuh. Tinggal ditambah apa yang kurang gitu. yang dulu tuh Kalau apa nggak salah saja, Bu? hanya ada 3 ya, pagi. Oh, ada 3. Yang Ada 3 apa? itu apa aja ya Pak Agi? Lupa lagi saya. Agi juga nggak tahu. Naskah, Kalau Agi tahu mungkin Agi buat. naskah, Tadi yang presentasi. oleh Ya, kan Bu Lia ada tadi sampai Bu Warek ada pengetahuan apa ya? Itu ada Faktual, pengetahuan attitude ya, faktual. attitude. nggak ada, Ya. tapi udah masuk di sini nih. Kadang-kadang Kemampuan ada menjawab mahasiswa yang merasa faktual. pintar sehingga pertanyaan dosen itu dianggap, nah itu kelihatan attitude-nya di situ gitu. Dulu itu pengetahuan substansi ujian naskah ya. Coba, Kemudian ada coba tuh pagi faktual dicek tadi. ya. Yang dulu coba dicek pagi apa aja. Oh, yang Gitu. dulu. Boleh Ini yang tambah dulu tidak ada yang satu protes komponen ya. dari yang dulu kan gitu. Iya. Kalau Kalau dulu. kalau tiga bisa enggak? Misalnya Mhm. naskah, Ya. kemudian presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan baik substansi maupun faktual gitu. Jadi Oh, mangga Ya. itu. Enggak, jadi supaya tidak beririsan ya Bu Nendah ya. ya dan tidak Tapi terlalu ditinggal banyak jelas gitu. pagi, Ya, Ibu. ditinggal yang panduan yang dulu penilaian. Oh, ya sudah. Ada di laptop. Bentar. Di panduan yang dari rektorat, Bu ya? Kan kalau kertas penilaian itu kan ada tuh, ada poin-poinnya di lembar penilaian. Di lembar Kalau mau sidang dulu ada ya. Di seminar akademik Seminar Lembar akademik penilaian ada itu. sidang, Seminar akademik. Seminar akademik Sidang. ada bisa Oh, diambil ada ini itu. sekedap di ngejudikin tuh. lembar penilaian sidang. Sedap. Ya, ditampilkan sedap. Ya, siap. Nah, ini sebentar di share screen, Bu. Nah, kalau yang dulu ini, Bu, ada kelihatan? Ada kelihatan, Bu, Berarti Freddy? kan, nah ini kan itu tuh skripsi itu kan naskah ya, Ya, ya kan? disebut Betul, kepenulisannya, Nah, isinya, naskah sama. komprehensif ini penyelenggaraan sidangnya kan, penguasaan Ya, materi, Tuh, ada emosi kan, ada kestabilan emosi itu. pengetahuan faktual, kestabilan Maka itu mah emosi. dirangkumnya Ini seperti ada apa? 4. Ya, Mm-mm. jadi ada substansi tadi apa? Naskah, Naskah, Bu ya. kemudian penguasaan materi, kemampuan kecakapan menanggapi masalah, pengetahuan faktual, dan kestabilan emosi. Itu Ya. ada 4. Coba nanti kita lihat. Ya. Iya, lebih bagus Mana, Bu? ini ya. Ya. Oke, kalau Ya. ini ya, Bu, proporsinya mau seperti apa? Kan tadi sudah sepakat di 4 ya. Yang pertama 60-40 di kayaknya. naskahnya, kemudian di yang kedua di 60 kecakapan. skripsinya, naskahnya, yang itu Kan jadi 4, Bu. Hah? Itunya Oh, diurai itu. Yang komprehensifnya. komprehensifnya. Yang satu penguasaan materi sesuai sama ini, Bu ya. Pengetahuan faktual sama kestabilan emosi. Nah, persentasenya, Bu, mau berapa aja, Bu? supaya lulus pagi skripsinya 60, komprehensifnya 40, kayaknya gitu mungkin. Komprehensifnya. Tapi kan komprehensifnya ada 3 poin, Bu. Ada 3, ada 4 itu. Oh, 3 Ada ya. 3, ya. Oh iya. Nah, enggak bagusnya gimana? Ya, mangga. 45 berapa? 55 sama 45. Dari Sepimanya ini belum didiskusikan itu punya Ada aturan baku ya Eh, belum? Kalau Sepimanya Jadi kalau menyerahkan Sepima sepenuhnya ke tidak kita, Bu. bergantung memberikan kita, bergantung Ya. kita. batasan. Kebijakan internal kita. Ya. Ya itu tadi kestabilan emosi itu kan attitude yang terkadang mahasiswa itu suka ada yang meremehkan pertanyaan gitu seolah-olah dari attitude ya.
Namun presentasinya barangkali berapa mungkin berapa persen gitu. Ya, Namun itu isinya diinkludkan kemana ke item yang tadi gitu. ya. Kalau mau proporsionalnya yang tadi item-item. Oh, kayaknya Nah, tuh saya skripsi ingat 40, sekali yang lain dari dulu 20, kita 20, ini 20 ya. mohon. Ya, Di kampung teh iya, iya. Aduh ada item-item iya gitu kan. Apakah kalau tidak misalnya menjauh dari regulasi Kemensayendikti ya tidak masalah gitu. Mangga eta mah. Admik Bu Warek seperti apa gitu. Bentar ya, Kita sebentar. mah nurutin aja hanya yang tadi kan perlu didefinisikan definitifnya seperti apa. Betul tadi Ibu Warek, Ibu Linin, Ibu yang Lia ya, Prof Lia, Prof Mai. Hanya barangkali ini jangan sekarang ini kan attitude ya, ada di kesabian emosi ya. Kadang yang bagus itu kan dari mulai dia cara dari awal presentasi kan itu attitude-nya dilihat, emosionalnya kan gitu. Kadang-kadang kadang-kadang ada yang memperlihatkan semangat, tidak semangat gitu. Nah, seperti Boleh itu kan nih ada sedikit ya. penilaian dari kita. Masukan ya, boleh sedikit nih. Mohon. Yang pertama, kualitas skripsi ya. Itu kan tadi sudah dibahas. Jadi itu sistematika, isi, penarikan kesimpulan, dan sebagainya ya. Itu berarti kualitas dari skripsi. Mohon. Oke, kemudian penguasaan materi. Tadi ada ya Ya. di sana. Kemudian kemampuan presentasi dan menjawab. Jadi tidak hanya presentasi kan, di sini juga kemampuan menjawab. Jadi boleh presentasi dan menjawab kalau mau dipisah ya. Tadi jadi udah 4 tuh. Skripsi atau tadi tulisannya, penguasaan materi, kemampuan presentasi, kemampuan menjawab. Kalau di sini tambahannya ada sikap dan etika. Mungkin tadi yang skripsi itu ganti aja dengan sikap dan etika. Nah, mangga. Ya, karena Hanya kan kalau skripsi tadi presentasinya aja mungkin ya Bu Warek. ya, Lebih nanti kecil lihat dari kita mohon. presentasinya. Ya, mangga. Misalkan coba pagi kembali ke yang tadi. Yang penilaian Sepima. Di sini naskah ya sudah ada kan? Tadi berarti skripsinya itu sendiri mau dari sistematika, substansinya, permasalahan yang dikajinya. Nah, kemudian penguasaan. Nah, penguasaan materi ini termasuk di dalamnya adalah menjawab juga kan? Penguasaan itu mau dari aspek substansi tulisan dan pengetahuan faktual. Nah, kemudian presentasi boleh ya. Nah, ke penguasa atau kemampuan menjawab pertanyaan, kalau memang ini mau dipisah, ya sebetulnya ini dipengaruhi oleh penguasaan materi kan. Sebetulnya bisa digabung ke penguasaan materi, tapi kalau kemampuan menjawab mau dipisah boleh. Hanya yang jadi tadi agak tidak kurang jelas itu adalah ujian skripsi. Nah, bagaimana kalau ujian skripsinya itu diganti dengan tadi sikap dan etika ya? Bentar. Ya, sikap dan etika. Selama sidang dia sopan, Ya, tidak betul. emosional, tenang, kesiapan menghadapi pertanyaan atau kritik gitu. Nah, itu Menghargai termasuk di dalam pertanyaan ya Bu, ada yang menghargai apalagi ya, dari penelaah gitu kan. menghargai penanya dan sebagainya. Kadang-kadang kita kan menilai juga dari perilaku lah gitu. Nah, Ya, itu mungkin itu aja yang ujian skripsi itu aja yang diganti pagi. mangga. Kalau Jadi dimulai dari naskah dulu. ya, Naskah skripsi, penguasaan presentasi, materi, penguasaan materi, ya, kemampuan menjawab, dan yang terakhir itu
sikap dan etika. Jadi ada Perilaku dan 5, Bu. etika. Jadi ada 5. Boleh tetap 5. Ada 5. Tapi yang ini aja, kalau yang saya tadi yang dipertanyakan ujian skripsi, kenapa jadi 2 iya. gitu ya? Mangga. Itu bisa jadi sikap dan etika gitu. Karena kan di kurikulum juga kita masukkan kan etika ya. Betul, ada Susunannya Bu. dari naskah dulu gitu. Naskah, Eh, presentasi, penguasaan, kemampuan menjawab pertanyaan, kemudian sikap dan sikap dan etika. etika. Ya. Naskahnya itu mungkin bobotnya lebih besar. Nah, bobotnya aja Pak Bu Warik. Ya. Tadi naskah misalkan 30 ya. Naskah 30. Bagaimana Pak Ya, Bu presentasi Warek? 15. Bu Warek, Ya. punten. Kalau itu Ya. penguasaan dan kemampuan menjawab pertanyaan itu jadi 1 gimana? Jadi 4 Sebetulnya saja. mah itu teh kata saya juga tadi ya, Sama. kemampuan menjawab itu kan dipengaruhi oleh penguasaan Iya, materi gitu. iya. Boleh. Jadi Dihilangkan saja, Bu. penguasaan materi dan kemampuan menjawab itu. Kayak Itu gitu. jadi 1. Jadi 4 saja Ya. cukup kayaknya. Jadi biar presentasinya nanti naskah bisa lebih besar gitu. Iya. Ya. Coba Pak Agi. Sekarang proporsinya Bikin itu bayangan boleh Pak Agi? Dibikin Ya. bayangan? Nggak bisa ya? bayangan gimana, Ibu? Jadi maksudnya dibuat Pak Agi tadi, misalkan ada 4 nih. Oh Yang iya, pertama ini sudah naskah, ditulis, naskah Ibu. skripsi. Yang pertama itu Ah ya, naskah skripsi, naskah kemudian yang skripsi, kedua penguasaan materi dan presentasi, kemampuan menjawab. presentasi dulu. Mungkin presentasi dulu. Oh, presentasi dulu. Presentasi, kemudian penguasaan materi dan kemampuan materi, menjawab, ya. baru sikap dan etika Sikap ya. dan etika, ya. Oke. Proporsinya, Nah, Ibu, sekarang mau presentasinya, ya proporsinya. Naskah itu kan lumayan ya, tidak 40. sesaat gitu. Nah, misalkan itu 40. 10 ya. Kemampuan menjawab karena penguasaan dan itu 30. 30. Presentasi dan sikap itu 15. 15 ya. Mangga. Nah, mangga yang lain kalau ada yang mau Setuju ini saya. Mangga, 40, mangga 30, ngiringan, 15, ngiringan. 15. Kayaknya lebih fair ya, karena kalau skripsi kan dia bekerjanya lama Lebih gitu banyak. Iya, setuju. membuatnya. Ya. Mangga, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penilaian, barangkali ada masukan lagi atau kita ketok palu saja? Mangga kalau ada yang masukan dari yang lain. Ya. Mangga atos we abi bangiringan. Oke. Setuju. Oke, kalau sepakat semuanya, berarti tadi sudah disepakati bahwa penilaiannya itu di naskah skripsinya, bobotnya 40%, kemudian di penguasaan materi dan kemampuan menjawab 30%, presentasi 15%, dan sikap etika 15%. Nah, Seperti sip, itu. sip. Oke, itu berkaitan dengan penilaian sidang Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke input nilai, barangkali ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan tugas akhir, Bapak dan Ibu. Tidak ada, cukup. Kalau Pagi sekedap. ya, Ibu Tadi mangga. waktu ada penilaian apa ya? Misalnya ini nih, apa itu teh? Bukti pelunasan. Apakah kita yang mengetik atau itu Oh iya, bukan ada apakah dosen berhak ya, mengisi atau ya. bagaimana? Nuhun. Kalau bukti pelunasan itu diupload oleh mahasiswanya, Ibu. Oh iya. Ya, jadi Nuhun. ya, ini hanya bisa melihat saja kalau Bapak dan Ibu. Ya. Seperti Nuhun itu. Pak Agi. Mangga. Ada yang lain barangkali punten Bapak dan Ibu? Ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai input nilai. Ya, tidak ada. Lagi tambahan Ya, mungkin ini. ya. Jadi Mangga. nanti mungkin kalau dosen ini semuanya sudah tertera di Sipema, karena nanti yang input seperti bimbingan tadi ya, ada catatan bimbingan itu kan mahasiswa ya yang menyampaikan. Betul Bu. Betul kan ya? Nah, jadi mungkin dosen ini sudah terdaftar atau sudah
apa namanya sudah terjadwal yang ada di Betul, Sipema, betul. kalaupun bisa dilakukan untuk ujian sudah bisa kita klik atau dosen melanjutkan atau mengisi. Betul. Kalaupun tidak bisa berarti ada kendala mungkin itu. Jadi Ya, betul itu. Bapak Ibu dosen tidak perlu memikirkan hal yang lain mungkin gitu ya. Betul. Kak. Ya. Jadi Jadi yang Jadi- sifatnya administratif itu hanya oleh akademik dan oleh mahasiswa Ya, pribadi masih. bersama Kaprodi, Bu. Nah, Jadi sisanya nanti tinggal dicek aja apakah sudah tertera jadwalnya di Sepima atau belum gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ternyata ada, ya berarti dari sebelumnya itu nanti akan kita umumkan di grup dosen masing-masing di masing-masing prodi. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu sesuai dengan jadwal yang ada tinggal membuka Sepimanya saja. Pokoknya Seperti minta itu. bantuan aja ke yang mude-mude. Mangga Ibu. Arahannya ya. Ya, mangga. Nuhun. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi barangkali Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan? Pagi punten. Mangga Ibu. Punten. Pagi. Ya. Ini kan dosen juga masih ini ya, peralihan nih. Ya. Apakah masih ada pemberitahuan melalui WA? Kadang-kadang Ya. kan tidak membuka. Ya. Itu gimana? Sepertinya nanti kita akan set jadwalnya, Bu. Nanti kita akan set jadwalnya seperti biasa di WA, karena Agi lihat tadi di daftar ininya, kalau awalnya sih tadi mindsetnya gitu, kalau udah dijadwalkan oleh dosennya, udah oleh kita di akademik sudah disetkan nih, dijadwalkan Bapak Ibu namanya. Nah, Agi kira tuh akan ada notif ke adlinknya. Nah, ternyata pas dibuka di sini, tadi itu di dashboard dosennya, ternyata di situ tidak ada jadwalnya, Bu. Gitu. Jadi kemungkinan nanti kita sebagai dosen akan kesulitan menentukan ini mahasiswa yang mana nih yang sidang gitu, sehingga nanti kemungkinan jadwal itu tetap diterbitkan, Bu. Nah, cuman nanti pengisian nilainya nanti Bapak dan Ibu bisa akses di sini. Seperti itu, Bu. Oh, satu lagi Pak Agi, Mangga, Bu. kami misalnya gini, kayak waktu lalu kan sebelum diperbaiki di AZ ya, sebelum perbaiki ada listrik, kan Ibu di lab ya. Ya, Bu. Nah, jadi tapi tetap ya bahwa ruang itu sesuai dengan apa yang sudah tertera di masih akan misalnya AZ ya AZ meskipun anak-anak tuh pindah di lab apa gitu ya, Ya. di lab tanah misalnya itu gimana Pak Agi? Untuk itu tidak apa-apa sih, Bu. Jadi Oh, mau ya, itu rubah, mau enggak juga tidak apa-apa. Yang penting sebetulnya pertemuannya diisikan presensinya oleh Bapak dan Ibu, kemudian juga bahannya diuploadkan ke Sepima dan juga diakhiri. Ya, Supaya nanti terima kasih Pak Agi. mahasiswanya bertambah ya. Ya, tadi juga udah dari Ibu Indiana Ulpah saya Iya. minta bantuan Alhamdulillah, Bu. presensi. Ya, makasih. Ya, makasih sama Ibu. Ya, selanjutnya mungkin ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita beralih ke pengisian nilai, Bapak dan Ibu. Oke, kalau tidak ada, baik kita beralih ke pengisian nilai, ya, Bapak dan Ibu untuk mata kuliah yang sampai UTS ini. Nah, jadi untuk pengisian nilai, nah dimulai dari dashboard ini, ya, Bapak dan Ibu, kemudian masuk ke perkuliahan, kemudian masuk ke kelas kuliah. Nah, kemudian cari mata kuliah yang memang diampu sekarang sampai UTS oleh Bapak dan Ibu. Kebetulan kan kalau saya itu di ekonomi mikro, ya, di ekonomi mikro di sini. Kemudian kita klik tanda ini atau bisa juga kita klik detail. Nah, detail di sini nanti akan melihat semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa sudah mengakses ya sampai di sini. Nah, kita pilih yang nilai perkuliahan, Bapak dan Ibu. Nah, nilai perkuliahan ini nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah proporsi yang kita sepakati terakhir ketika yudisium, Bapak dan Ibu. Jadi, kehadiran itu di 10%, UAS itu di 35%, UTS itu di 35%, dan tugas individu itu di 20%. Nah, di sini terlihat rekap kehadiran Bapak dan Ibu. Ini rekap kehadiran 43, ada yang 31, 37. Ini belum sampai 50% karena kebetulan Agi belum mengisi yang UTS-nya. Jadi kalau misalkan nanti yang UTS sudah diisi, pasti di sininya itu kehadiran full dari mahasiswa. Kalau misalkan dia hadir dari 1 sampai 8, dia pasti di 50%. Kalau nanti sampai UAS, pasti dia di 100%. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tapi syaratnya tadi, Bapak dan Ibu harus memulai
mengisi presensi, mengisi materi perkuliahan, dan diakhiri. Kalau tidak diakhiri, maka tidak menambah persentase kehadiran dari mahasiswanya. Misalkan dimulai aja ya lupa ternyata belum diakhiri. Nah, kalau belum diakhiri, itu tidak akan menambah persentase mahasiswanya, justru akan mengurangi. Jadi nanti kalau misalkan mahasiswanya hadir full sampai 16 pertemuan, nah ternyata ada ya beberapa pertemuan yang belum kita akhiri. Nah, maka di sininya nanti tidak akan 100%. Nah, sehingga kemarin izin gitu terus mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengakhiri proses perkuliahan. Nah, kalau sudah diakhiri, nah contohnya seperti ini di jadwal perkuliahan. Nah, seperti ini nanti selesai, kecuali pertemuan 8-nya. Dan juga izin konfirmasi Bapak dan Ibu untuk karena kemarin itu ada penyesuaian libur, ya libur yang seharusnya sih libur di setnya itu di awal, kemudian kita generate itu sehingga sesuai. Karena kemarin itu pengesetan liburnya itu di akhir setelah generate sehingga ada perubahan. Nah, kemarin itu kan UTS itu di pertemuan 8 harusnya karena ada beberapa yang terkena dampak libur, kemudian juga pergeseran UTS. Maka UTS-nya itu di pertemuan 9 dan nanti pertemuan selanjutnya setelah UTS itu pasti bukan 9 tapi 10. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tidak usah kenapa ini jadi pertemuan pertama jadi 10. Nah, tidak usah heran karena itu sudah kita set dari akademik. Sehingga nanti pertemuan pertama setelah UTS itu ada yang sebagian tepat di 9, ada juga sebagian yang tepat di 10. Seperti itu. Nah, kemudian dinilai. Nah, nilai ini nanti kita bisa masuk ke edit Bapak dan Ibu. Kalau edit ini Bapak dan Ibu harus memasukkan satu persatu nilai dari tugas individunya, semuanya dinilai, ini dinilai, dimasukkan terus sampai keluar nilainya gitu. Nah, ada juga cara yang lebih cepat itu dengan mengupload Excel. Nah, sini ada upload Excelnya, kemudian kita download template-nya. Kemudian nanti akan muncul. Nah, Excel-nya. Nah, seperti ini, Mbak. Nah, punten terlihat Excel-nya ya. Nah, Excel-nya nanti seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi nanti dimasukin tugasnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya sampai situ. Karena kalau kehadiran ini pasti langsung otomatis dari sistem si akadnya. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan atau mengisi presensi dan diakhiri. Nah, jadi ini bisa setelah nanti diisi, ini di-save. Nah, kemudian nanti di-upload Excel. Bisa dicoba banyak. Bisa coba sih. Kita coba nanti. Dan nanti bisa kita hapus. Coba kita misalkan atau ini 70. Nah, Bapak kapungkur Kita coba. Nah, tunggu dulu. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini nilainya itu nanti otomatis seperti yang Excel kemarin Agi sharekan kepada Bapak dan Ibu untuk si akad yang lama. Jadi nanti akan otomatis nilai rata-rata akhirnya berapa dan grade-nya itu dia masuk di berapa. Gitu. Jadi kalau misalkan mau, ya berarti kalau mau A berarti ini 90, ini 90. Bentar. Oh iya, kehadirannya belum. Kehadirannya belum 100 ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu belum diakhiri sampai 16 pertemuan, nanti kehadirannya itu gak bakal 100. Sehingga walaupun nanti nilainya rata-ratanya 90, tapi kehadirannya kurang dari 100, maka bisa aja bukan jadi A, tapi jadi B+. Nah, ini misalkan kita save. Kita coba save, di download aja dulu. Save. Terus kita coba upload. Nah, ini ya. Kurang dia. Coba upload Excel. Oh iya, choose file-nya. Choose file-nya belum. Terus tadi itu di download. Mana sih? Bentar, kita save lagi.
SPSS. Oke, coba lah mana Cak? Save lagi. Kita save di dokumen, coba dokumen. Save. Kita Excel dokumen. Nah, itu muncul aja. Itu nah tuh. Save-nya salah gini. Save as mana? Excelnya. Ya udah, benar kita. Coba nah. Nah, kemarin nggak bisa. Upload. Hah? Close eta. Upload. Tak eta nata. Oh ini ya. Tak eta. Oh file. Oh iya. Tadi ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau terjadi hal yang serupa, nanti ketika mau upload, file name-nya di sini bentuknya all file. Nah, nanti muncul, kita coba. Bisa tuh. Hanya XLS diganti berarti tadi save-nya kudu XLS. Oke, save-nya ya. Save-nya ini XLS. Kata mah aya X-an. Oh. Nah, Harus bentuk apa ya nilainya? harus XLX, Bu. Ini ganti. Nah, karena Itu dikasih kita. ya, ini dikasih, Bu. Jadi 97. Bentar, ulang dulu. Jadi nanti kan ada dari sini tuh ada template-nya, Bu. Download template-nya. Ya, Nanti akan ya, muncul oke, seperti oke. ini ya. Ya. Kemudian nanti di save. Nah, cuman ini save-nya nih kabarnya bisa di laptop. Lanjut. Iya tanu Excel workbook-na. Klik ya. Nah, kita klik. Nanti kuno XLS tanu Excel 97. Oh, Excel 97. Nah, oke. Nah, Nah, apa? berarti nanti save as type-nya yang ini Bapak Ibu ya. Jadi khawatir nanti terjadi lagi di Bapak dan Ibu. Save as-nya itu di Excel 97 yang 2003. Coba kita save. Kok kemana? Berhasil aja laptop. Kita choose filenya, dokumen. Nah, ini kan benar. Open. Nah, coba kita open. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, sehingga akan Masuk masuk langsung. ya. Jadi tugasnya berapa? Tugas juga sama UTS. ya, ada template-nya ya. Ada, Bu. Jadi nanti ketika Ibu mendownload ini, upload Excel, download template-nya, nah nanti akan keluar template-nya kosongnya seperti ini dengan data mahasiswanya, Bu. Oh, nanti tinggal Nah, ngisi mau seperti tugas ini. mau apa Jadi, gitu ya. ya, tinggal diisi tugasnya, UTS-nya, dan UAS-nya. Karena kalau kehadiran itu sudah otomatis dari sistem. Otomatis ya. Betul, yang Oke. diisi setiap pertemuan, Bu. Asalkan diselesaikan per pertemuan, setiap sesinya. Siap. Seperti itu. Jadi ini tinggal di-upload, hati-hati. Tadi ya Bapak Ibu nge-save-nya itu di khawatir nanti terjadi. Tapi kalau kemarin di laptop sih langsung. Nggak tahu kalau ini di komputer seperti ini. Di dokumen. Dan save as-nya itu yang Excel 97 sampai 2003 workbook. Save as type-nya. Kemudian di-save. Nah, kemudian kita upload tadi. Choose file-nya. Kemudian masuk ke dokumen. Tadi paling ini. Open. Upload. Nah, seperti itu. Nah, sampai ini sudah cukup, Bu. Nanti coba kita lihat yang di situ. Nanti ada rekapnya. Jadi nanti ada rekap pelaporan nilainya di tampilan kita maupun tampilan Bu Nopi. Jadi nanti ada rekapnya. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu sudah memasukkan nilai UTS dan juga tugas individunya nanti kelihatan di rekap kita. Gitu. Jadi tahapan UTS sama tugasnya itu bisa masuk nanti kelihatan. Nah, nanti ketika dosen pengampu setelah UTS, nah nanti tinggal mendownload ini. Nah, nanti tinggal di-copy aja, Bu. Nilai tugasnya. Nilai tugasnya di-copy. Nah, kemudian nanti ditambahkan dan dirata-ratakan dengan rata-rata tugas yang Ibu setelah UTS. Sehingga nanti akan muncul rata-rata tugas untuk dari awal sampai akhir. Nah, tambahkan juga nilai UAS-nya. Nah, udah nanti keluar itu nilai final.
Seperti itu, Oke. Bapak dan Ibu. Nah, nanti Pak Agi mau ya, tanya, Mangga Ibu. kalau kita udah masuk nilai ke sini ya berarti sudah tidak ada Ya, perbaikan ya Pak Agi ya? ya. Jadi ini Bu, prosesnya itu ada bisa kita kunci, bisa juga kita eh apa bagikan ke mahasiswa. Jadi di sini tuh aksinya itu ada mana ya kunci itu? Mana sih, Jack? Ada bagikan, ada kunci. Atau sama kita ya itu ya? Oh, ya itu mah nanti sama kita Bu, sama akademik. Nah Jadi ya, kalau misalnya dari ya dosennya, gini, ya, misalkan pagi itu udah final misalkan ya. Nah, nanti kita kunci ya, dan kita akan siarkan oke. ke mahasiswanya. Berarti sudah tidak ada bisa perbaikan. Ya, Jangan gitu. sampai Kalau gini sudah nih Pak dikunci. Adi, Ya, Bu. kan gini ya anak-anak kita teh kebiasaannya teh gini sekarang Ya, teh Bu. ya. Ini kan misalkan yudisium udah selesai, Ya, kita sudah mengumumkan ada yang T kan, ada ya, yang tidak lengkap ya. misalkan, tapi nggak datang, akhirnya kan sama kita dipinalkan tah, gitu Oh, ya. Nah nanti di pertengahan semester datang lagi. mereka datang bahkan pas mau ujian yang semester berikutnya datang minta Iya. perbaikan. Ya, Nah gitu, ini dilemanya gitu kan dia menghadap langsung ke kita betul. bicaranya. Kalau jurusan dan admik sih mengizinkan asal dosennya mau. Nah, ini yang jadi Nah, dilema gitu buat kalau kita yang gitu. terakhir-terakhir lagi kemarin Bu, setahu mungkin Pak Jo dan istrinya juga sudah memberikan pengumuman kepada mahasiswa. Jadi kalau kita itu ke mahasiswa suka ada periode untuk perbaikan Bu. Jadi periode perbaikan itu sebelum yudisium. Nah, sudah kita sampaikan ke Ya. mahasiswanya. Jadi nilai final yang kemarin diupload oleh Bapak dan Ibu di link itu kita sharekan ke mahasiswa sehingga mahasiswa tahu mereka itu harus perbaikan atau tidak. Nah, kemudian kita juga umumkan kapan periode untuk perbaikan mereka. Nah, itu ya. Sudah Setelah kita itu umumkan. tidak ada lagi ya. Ya, setelah itu tidak ada lagi kecuali dia harus mengulang, Bu. Ya, Mengulang di itu semester aja. selanjutnya. Soalnya suka gimana ya, kadang-kadang suka kasihan gitu. Ya, apalagi kan sekarang kita mainnya di sistem. Bu. Kalau sistem itu nggak ada kebijakan sebetulnya. Kalau udah dikunci, Iya. udah nggak bisa dirubah lagi gitu, Bu. Dan nanti Ya, ini akan oke. Terima otomatis kasih langsung Pak masuk Agi. ke feedernya. Mangga sama-sama Ibu. Seperti itu. Mangga dari Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, mangga. Pagi, punten ya, Ya, mangga Bu sedikit Kabiro. menambahkan mungkin ya. Ya, Yang pertama soal tugas ini, kalau tidak salah ini bisa ditarik ya datanya dari Adlink, satu. ya bisa. Betul. Yang Betul. kedua, kalau misalnya memang Bapak dan Ibu dosen punya ada tugas di Adlink gitu ya, biasanya menyampaikan tugas dan itu bisa langsung ditarik. Kemudian cara yang kedua tadi dengan Excel. Nah, karena sekarang ini baru UTS, Pak Agi ya, Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu dosen yang sampai UTS yang mengisinya mungkin sampai UTS gitu ya Ya, Pak Agi. ya betul. Jadi jangan khawatir misalnya nilainya belum fix karena memang kita belum sampai UAS. Jadi Betul. maksudnya biar Seperti itu. tidak pusing nih ini Ya, betul. semua kriteria 4 kriteria tadi kan tidak semua dosen sampai ke UAS gitu ya. Jadi kalau yang betul, bacaan boleh itu. sampai UTS ya silakan Bapak dan Ibu mengisinya di UTS saja mungkin gitu ya. Nanti Ya. isi Excelnya gitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak walaupun nanti UASnya kosong tidak apa-apa. Jadi nanti hanya untuk menginput tapi nanti di nilai akhirnya nanti pada saat UAS. Mungkin itu Pak Agi. Jadi Ya. biar Izin Pak Agi, Ibu Karo, enggak. bagaimana kalau satu kali pertemuan lagi kerkieuna menipu gitu. Mangga, Bu. Ya, Di ini nuhun, aja nuhun. Pak Agi, Excelnya kan semua Excel sama ya, jadi di-share Ya. saja kepada Bapak dan Ibu dosen. Silakan nanti Bapak dan Ibu dosen misalnya nanti file per Excelnya nanti dikasih nama MK apa gitu ya, isi kalau misalnya yang sampai UTS, silakan nilai sampai UTS ataupun kalau ada tugas yang tidak masuk ke dalam Adlink, tugasnya diisi mungkin ya kalau ada gitu. Ya. Sampai sampai UTS, jadi nilainya nanti dimasukkan di Excel mungkin gitu. Jadi nanti operator admik kalaupun bisa membantu nanti tinggal upload mungkin operator gitu. Jadi dosen juga tidak ya maksudnya ada waktulah gitu ya sekarang Iya. mengisi dulu nilai mengisi dulu nilai, takutnya kelupaan juga ya kalau bisa Nah, itu menunggu. baru lupa.
Ya, itu nanti share aja yang Excelnya Gi, karena akan sama semua kan ya. Nanti di share aja Ya. dosen yang sampai UTS diharapkan mengisi dulu sampai UTS mungkin. Jadi nanti ke depannya bisa secara apa Sip, namanya sip, sip, pribadi sip. dosen untuk upload, kemudian nanti dibantu juga dengan operator mungkin gitu, Nah, Agi, sip, sip, biar sip. lebih. Nuhun, nuhun. Mangga, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan ini, nanti bisa kita downloadkan dan bisa kita sharekan melalui Japri WA, Mangga Ibu. Ya, Bisa, mantap, mantap. Mangga. Itu bisa nanti Japri ke Agi, ke Pajul, ke Faujan, atau ke Debi, ke Mara, Mangga. Nanti kita fasilitasi, Bu. Kalau ada yang kesulitan untuk mengupload sama mendownload Excelnya. Mantap, hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga. Pagi Ya, Ibu. belajar sambil jalan aja lah. Ya, mangga Bu. Pokoknya kita mah, kalau Ibu kan sering ke admik ya, mangga Bu. Kita mah Jangan senang-senang aja bosan ngebantu Ibu, ditanyain mau aja. sering tiap hari juga. Jangan Alhamdulillah. bosen kayak Kita mah faktor-faktor terima namanya kasih ketika balagar, Bapak dan kasep, Ibu gelis lah. mau mencoba juga, kita udah sangat berterima kasih. Jadi mangga mau tiap hari ke admik untuk konsultasi juga, mangga kita terbuka Bu. Alhamdulillah, nuhun. Nuhun, Mangga Ibu. nuhun, nuhun. Bisa nuhun. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bung Lin betul Pak Buya. Jadi ada aplikasi untuk penarikan. Cuman memang agak ribet juga, tapi untuk yang mudah-mudah pasti bisa lah. Jadi nanti di sini tuh ada nih tarik nilai dari Edling. Apa yang ditarik? Yang ditarik itu adalah nilai kuis dan nilai tugas. Asalkan apa? Asalkan tugasnya itu dan kuisnya itu sudah dinilai oleh Bapak dan Ibu. Nah, tugasnya, contoh nih yang Agi itu yang ekonomi mikro. Ini kemarin ngasih tugas tentang nah di sini di dashboard itu kita pilih ekonomi mikro misalkan ya. Di berandanya kita milih ekonomi mikro kelasnya, kemudian kita pilih tugasnya. Nah, misalkan ini tugas yang Bapak dan Ibu share di sesi berapapun akan muncul di sini. Nah, contohnya ini ada tugas 2 yang sudah close. Nah, di sini akan kelihatan Bu, siapa yang mengumpulkan nilai, siapa yang mengumpulkan nilai, siapa yang mengumpulkan tugas dan siapa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, jadi kita dinilai. Nah, di sini ada aksinya, lihat detailnya, riwayat pengumpulannya, dan juga ada ubah batas pengumpulannya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, dan bisa dinilai Pak Bu. Bisa dinilai ini tugas yang dilakukan oleh mahasiswanya, bisa dinilai, bisa dikomen. Gitu. Bisa dinilai, bisa dikomen, nanti nilai ini akan masuk ke dashboard mahasiswa. Tugasnya dia dapat nilai berapa, komennya juga nanti akan masuk ke dashboard mahasiswa. Nah, setelah dinilai, ini semua tuh dinilai. Nah, setelah dinilai, ini nanti ada nilainya. Nah, nanti akan ditarik, bisa ditarik di si akad di sini. Tarik nilai dia akan masuk ke sini. Gitu. Cuman kan jarang ya yang menggunakan itu gitu. Jadi bisa aja penilaiannya itu manual, tapi nanti rata-rata nilai tugasnya bisa dimasukkan ke sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kuis juga sebetulnya bisa di-set. Kuis itu bisa di-set di sini dan juga bisa bentuknya PG, kemudian nanti juga bisa langsung keluar nilainya secara otomatis. Kemudian nanti kuisnya bentuk PG dan nilainya langsung keluar otomatis, dan nanti nilainya bisa tarik si kuisnya itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk penarikan nilai dari Edling. Seperti itu. Nah, sampai itu barangkali ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan, mana Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penguploadan nilai ke si akad. Belum ada invoice-nya. Ada atau tidak Pak Ramdan? Mangga. Pak Ramdan? Saya mau beda pagi. Ya pagi. Di tampilan saya Suaranya di dashboard saya kurang beda. Pak Ramdan? Walaupun kita satu ruangan, suaranya kurang masuk ke Zoom-nya Pak. Kayak mangga Pak Ramdan. Ada Mangga Pak. Nah, ini di tampilan saya kenapa beda ya Pak ya? Yang tadi input nilai tadi. Yang mana Pak? Oh, yang tadi ya untuk menginput. Di saya emang nggak ada nilai UTS, UAS gitu Pak. Oh iya. Ya kalau itu sebentar saya izin soft share dulu.
Nah, kenapa yang Bapak itu belum ada? Nah, kita juga ini sedang proses konfirmasi ke Bu Rizka, Pak. Nah, apakah proses persentase nilai ini bisa serempak dilakukan untuk semua mata kuliah di satu prodi, atau harus di-set satu-satu oleh masing-masing oleh akademik oleh kita gitu. Nah, jadi kalau yang ini memang kemarin gitu coba-coba, nah terus lagi set sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, cuman mungkin yang Pak Ramdan termasuk yang belum. Nah, nanti kita coba konfirmasi dulu Pak ya ke Bu Rizka. Nah, mudah-mudahan sih ada satu fitur yang bisa merubah semua komposisi nilai untuk semua mata kuliah yang ada di prodi. Seperti itu Pak, sehingga nanti lebih cepat pengerjaannya. Seperti itu mungkin Pak Ramdan. Di akademik Terima kasih Pak. Mangga sami-sami Bapak dan Ibu. Nah, ini juga ada satu Bapak dan Ibu sebelum dia atau mungkin tentang nilai ada dulu yang mau didiskusikan lagi selain Pak Ramdan. Sebelum ada satu poin lagi yang akan kita sampaikan dari akademik. Lagi kalau nilai Mangga Pak Asep. kalau seandainya ada perubahan nilai, misalkan ada kekeliruan dan lain, apakah ada bisa dilakukan proses perubahan atau bagaimana? Bisa Pak Asep. Jadi nanti kita dari akademik akan menerbitkan proses perbaikan nilai. Jadi ketika Ya, nilai ini nuhun Pak Kaprodi diingetin. sudah nilai ini diterbitkan misalkan ke mahasiswa diperlihatkan, nah nanti mahasiswa ngecek, nah kita nanti akan berikan periode untuk perbaikan. Nah sehingga kalau mahasiswanya menghubungi dosennya untuk perbaikan di periode itu, nah bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan mahasiswanya melewati batas periode perbaikan, nah maka nilainya nanti kita lock. Kalau nilai sudah kita lock, maka mahasiswa tidak bisa melakukan perbaikan. Baik dosen maupun mahasiswa tidak bisa.